Oke, kita duduk di sini aja. Yuk. Ya. Jadi karena kalian berhasil dalam bonus challenge basket, selamat Oatmeal sama Denira. Thank you. Kalian mendapatkan reward untuk bertanya apapun itu, konsultasi tentang trading kalian ya selama 10 menit dari sekarang. Silakan. Gue duluan ya. Iya, dulu. Kandi, aku mau tanya. Jadi kemarin tuh aku sempat bahas mengenai trading dan katanya kita harus perhatiin 3M ya kalau nggak salah. Mind, method, and money. Itu udah pernah Kak Andi bahas belum ya? Aku lupa deh. Oke, jadi waktu di awal itu saya kan udah sharing nih bahwa kita tuh bisa melakukan analisis menggunakan 2 pendekatan. Oke. Yang pertama itu analisis technical, kedua analisis fundamental. Jadi itu sebenarnya masuknya ke bagian metodenya. Oke. Ya, jadi itu kita udah bahas tentang metode dan harusnya kalian sudah praktekin dong, benar ya? Iya, iya. Nah sekarang kita mau bahas satu hal lagi nih, karena money juga kita udah bahas di yang pertama. Yang waktu itu saya bilang bahwa jangan menaruh saham dalam satu keranjang atau telur dalam satu keranjang. Jadi kita harus diversifikasi istilahnya pembagian portofolio kita ke dalam beberapa saham yang kalian pilih. Nah itu kita udah bahas tentang money secara keseluruhan. Nah satu hal lagi yang paling penting, dan ini yang pemula atau trader pemula itu kadang-kadang suka banget gelisah atau misalkan suka banget panik ya, itu kita belajar yang namanya mindset atau mind. Jadi mind itu dalam trading, begitu kita memutuskan untuk mengambil sebuah saham pilihan kita, misalkan kita membeli saham ABCD, dari awal kita udah harus membuat yang namanya plan atau yang namanya trading plan. Kalian harus tahu dulu kalian belinya di harga berapa, kalian mau jualnya di harga berapa, dan kalau misalkan analisis kalian salah, kalian juga harus siap dengan yang namanya cut loss atau jual rugi. Kalian harus benar-benar objektif, jangan menggunakan namanya emosi. Gua kayaknya masih yakin ini saham bisa naik nih, misalkan kayak gitu. Nah itu adalah mindset kita yang bekerja atau yang berpikir. Nah kadang-kadang pemula itu nggak mau menerima kerugian atau kekalahan. Jadi ketika analisisnya udah salah, kemudian harganya semakin turun, dan trading plan itu kita harusnya udah jual rugi, tapi kita masih berharap gue nggak mau nih dapat rugi, gue pengen dapat untung. Jadi kita tunggu nih si harganya kembali naik ke atas. Nah itu secara mind kita itu udah keliru atau salah. Jadi ketika kita trading itu kita harus benar-benar objektif. Kalau kita udah berhasil mendapatkan profit sedikit, ya kita tetap harus analisis lagi. Ini masih ada potensi nggak untuk naik lagi? Kadang-kadang, apalagi kita sebagai beginner atau pemula, udah terlalu excited nih dengan melihat hasilnya. Wow, kayaknya udah profit nih, gua mau jual dulu deh, ya kan? Terus udah gitu ada perasaan seneng. Padahal harganya ternyata masih ada potensi naik di angka yang lebih tinggi lagi. Kalian pasti menyesal, ya. Jadi trader itu selalu dikelilingi dengan perasaan-perasaan atau emosi ketika dia trading. Jadi kalian harus benar-benar stick to the plan. Kalian sudah mempelajari metode, kalian juga sudah mempelajari bagaimana mengelola keuangan atau money management dengan baik, dengan mindset yang benar. Kalian harus benar-benar sesuaikan dengan trading plan yang kalian sudah kuasai sebelumnya. Seperti itu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi, Denira, Oatmeal? Cukup? Sudah cukup, sedang mencerna apa yang Kak Andi sampaikan. Jadi motivasi juga nih kita. Ya, semangat terus ya. Saya kira apa yang saya sampaikan ini sudah cukup padat dan jelas. Seharusnya udah bisa membantu kalian lebih unggul setidaknya dalam games kali ini. Ya. Oke, saya rasa udah cukup 10 menit. Saya tinggal terlebih dahulu ya. Selamat istirahat. Dan besok kita akan ketemu lagi untuk membahas penilaian member get member. Ya, jadi kalian tetap harus semangat di challenge tersebut. Ya, dan saya tinggal dulu ya. Thank you. Oke. Ini ya. Thank you, Kak. Bye. Ya. Thank you. Bye. Gimana? Ngerti? Ngerti. Lo gimana? Ya, lumayan. Bisa lah ya. Bisa lah. Tapi keren juga main basketnya. Oh iya? Iya. Aduh, itu challenge banget sih buat gue. Tapi untungnya menang gak nyangka. Tapi kan masih ada hasil akhir kan. Bisa trading kita. Fokus loh. Iya, itu juga. Yes, Big Boss. Ya, menjelang penilaian nanti, kita ada 3 challenge sebenarnya yang bisa dinilai dari performance masing-masing tim Cuan dan juga tim Happy.
dan itu akan masih berlanjut sampai nanti perdagangan hari ini selesai. Kita akan lihat nanti siapa yang bisa mendapatkan profit paling banyak dari kedua tim. Cuma kalau dari penilaian saya atau sudut pandang saya, secara antusiasme dua-duanya bagus, tapi tim cuan ketika saya lihat dan saya review daripada masing-masing karakternya, Denira itu cukup antusias untuk mencari tahu. Dari pertanyaan-pertanyaannya juga cukup mencolok. Seharusnya sih dia bisa memilih saham-saham yang seharusnya bisa memberikan profit yang lumayan. Cuma kita nggak tahu, yang namanya beginner atau pemula, itu apapun masih bisa terjadi. Kalau misalkan emosinya tidak terkontrol dengan baik, saya rasa decisionnya juga akan berpengaruh sekali. Tapi sebelum kesana, saya mau lihat saat ini cukup imbang dari hasil. Karena pertama, di challenge basketball itu dimenangkan oleh tim cuan, di mana Oatmeal dan Denira itu berhasil memasukkan bola, walaupun itu hanya bonus challenge, tapi itu kita akan anggap 1 poin buat timnya cuan. Challenge selanjutnya, member get member, seperti prediksi kita di awal. Pak David dan Intan punya soft skill atau kelebihan yang sangat cocok untuk challenge yang ini, karena mereka memang basicnya adalah bisnis, apalagi Pak David dengan MLM-nya, dan seharusnya itu menjadi modal penting buat mereka bisa memenangkan challenge ini, dan ternyata terbukti karena mereka saat ini punya skor yang sama 1-1. Yang akan menarik adalah di trading topic challenge, di mana nanti ketika hari terakhir penutupan daripada perdagangan saham, kemudian kita lihat portofolio mana sebenarnya yang jauh lebih unggul. Walaupun terakhir kita sempat melihat tim cuan itu memiliki pemilihan saham yang jauh lebih oke daripada tim happy, tapi tidak menutup kemungkinan pemilihan saham di akhir itu tim happy bisa merubah kondisi atau skenario daripada performance-nya mereka. Tapi balik lagi, mereka semua di mata kita masih baru, masih awam, dan juga masih pemula. Jadi untuk saat ini masih sangat sulit untuk ditentukan. Yang saya melihat adalah Denira itu punya 1 poin plus, antusiasmenya untuk mengerti dan memahami tentang trading saham jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Yang lainnya itu baru menyusul di beberapa hari selanjutnya, dan seharusnya Denira itu bisa bekerja sama dengan baik dengan Oatmeal. Karena Oatmeal saya melihat perlu ada motivasi, perlu diberikan dukungan biar bisa lebih serius sedikit. Untuk tim Pak David dan juga Intan sebenarnya mereka cukup tenang, cuma yang menjadi persoalan adalah dari sisi pemilihan saham yang masih belum terlihat sesuai dengan apa yang seharusnya mereka pilih. Analisis mereka juga terlihat tertinggal, cuman kita nggak tahu terakhirnya seperti apa. Karena Pak David aja di perdagangan pertama itu bisa mendapatkan profit. Cuman memang secara jangka waktu yang kita tentukan, apalagi di kompetisi ini sekitar 14 hari, itu mempengaruhi sekali terhadap saham-saham apa yang mereka pilih. Jadi menurut saya besok itu akan menjadi penentuan. Ya, kita nggak tahu, pasar saham bisa naik turun, bisa tiba-tiba naik luar biasa dan bisa juga turun luar biasa, dan mungkin di akhir perdagangan itu akan menjadi penentuan. Walaupun nggak akan banyak perubahan, tapi kita bisa melihat bagaimana cara mereka memilih saham itu berdasarkan saham apa aja sih sebenarnya yang mereka punya saat di akhir pertandingan atau di akhir games ini. Dari saya itu aja. Mungkin dari bos ada pendapat siapa yang akan menang? Kamu bisa juga buka siapa pemenangnya, tapi lebih baik kamu buka besok waktu pengumuman, biar lebih surprise. Oke Andi, terima kasih sudah memilih saya jadi bos untuk game ini.